Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini di waktu yang indah, di cuaca yang cerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Kita mau datang di hadapan Tuhan di hari Minggu pertama di bulan September. Puji nama Tuhan, sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun 2020 ini dengan luar biasa. Kita sudah masuk di bulan September dan tidak terasa Bapak Ibu sebentar lagi akan Natalan lagi. Iya, walaupun kondisi saat ini Tuhan izinkan kita masih ada di tengah-tengah pandemi, tetapi kita tetap harus mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan buat setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang ada di rumah, yang mengikuti lewat live streaming. Pagi ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Pagi ini juga kita akan mengikuti perjamuan kudus, di mana kita kembali diingatkan bagaimana Tuhan berkorban buat setiap kita di kayu salib. Darahnya tercurah untuk setiap kita. Bapa begitu baik, sangat-sangat baik. Kita tetap dipelihara sampai detik ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian penyembahan bagi Dia. Karena dengan apakah kita dapat membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan? Hanya dengan menaikkan pujian penyembahan, mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa dan roh kita. Karena itu mari kita bawa dengan segenap hati pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sangat-sangat baik buat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apakah kami balas segala kebaikan Tuhan? Hanya dengan menaikkan pujian penyembahan dan mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami. Ini kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Oh, Kau Tuhan yang setia. Kau Bapa yang baik. Kau yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita mau katakan, Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia. Bapa yang kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku, menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
Kaulah harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Kaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Ya Tuhan, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, lebih lagi, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik buat kehidupan kami. Biarlah segenap hati kami menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, dengan apa kan ku balas Tuhan? Segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Segala kebaikan-Mu. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan rohku Tuhan. Ku naikkan pujian sembah bagi-Mu. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hatiku Tuhan, dengan segenap hatiku menaikkan pujian sembah bagi-Mu Yesus. Oh Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang baik buat kehidupan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Di tengah-tengah kondisi dunia dan yang ada di sekitar kami begitu luar biasa, membuat kebanyakan orang hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Tetapi kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kami anak-anak-Mu. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segala pengorbanan-Mu buat hidup kami.
hanya dengan mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Dengan segenap hati kami menaikkan pujian penyembahan kami. Belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Belajar hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu yang kami dapat lakukan Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, biarlah segenap hati kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan pagi ini. Ya Tuhan, ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di rumah, angkat tanganmu, katakan dengan apa segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur. Ku bersyukur pada dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya. 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 Ini pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu di awal ibadah kami pagi ini Tuhan. Pujian yang keluar dari hati kami, di mana kami mau bernyanyi buat Engkau, memuji menyembah Engkau pagi ini dengan segenap hati kami, menaikkan syukur kami atas segala kasih dan anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik dan teramat baik buat kami. Urapi setiap kami Tuhan, umat-Mu, baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun umat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Urapan-Mu melawat setiap kami, ada buat setiap kami, memenuhi setiap kami. Jamah setiap kami pagi ini Tuhan. Dan berbicara atas setiap kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini akan kami dengar melalui hamba-Mu. Biarlah kami mengerti akan isi hati-Mu, agar hidup kami hanya ingin menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami mau lebih lagi bernyanyi, bersorak-sorai yang meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Luar biasa? Bagaimana yang pasti juga dengan luar biasa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau naikkan pujian Tuhan Yesus baik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidup. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, sungguh amat baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Mari bangkit berdiri, kita mau katakan pujian ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan, tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Berikan jempolmu buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Tuhan Yesus baik buat saya dan juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik, sampai selama-lama. Tuhan Yesus baik. Berikan jempolmu lebih lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dari, untuk, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Karena telah sungguh nyata kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sungguh nyata. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari pagi ini, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau Tuhan yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Kau Tuhan yang setia, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya Tuhan, menjagaku. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu
Sama-sama kita mau katakan walau badai menghadang. Yuk sama-sama. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Dan bumi pun bergoncang, namun Dia Tuhan yang tetap setia dalam hidup kita. Engkau yang setia, Kau yang menjagaku selamanya Tuhan, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Di sepanjang hidupku dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Di sepanjang hidupku dengan oh. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Oh haleluya Tuhan. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya Tuhan. Segenap hati kami hanya untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita saat ini, walaupun badai menghadang, bumi bergoncang, keadaan sekarang yang tidak menentu, tetapi Tuhan tetap setia. Itu yang ada dalam pujian tadi yang kita amini. Tuhan tetap setia untuk menjaga kita di setiap waktu perjalanan kehidupan kita. Sekarang tinggal bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan sudah beri buat kehidupan kita. Apakah kita memakai semuanya itu hanya untuk kepuasan sendiri? Atau kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan di sepanjang kehidupan kita? Biarlah kehidupan kita bisa menjadi bukti dari kebesaran Tuhan. Biarlah kehidupan setiap kita bisa menggenapi firman-Nya. Karena itu kerinduan hati Tuhan. Salah satu kerinduan hati Tuhan adalah kita sebagai umat-Nya menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu biarlah pagi hari ini juga kita sudah menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau buka hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita untuk kebenaran firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Biar Tuhan Roh Kudus memenuhi setiap hati dan tubuh jiwa roh kita. Tuhan Roh Kudus yang memberikan kita hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Biarlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi betul-betul tertanam di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman atas setiap kami Tuhan. Engkau yang melawat kami. Engkau yang mengajar kami, mendidik dan membentuk kami melalui kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau selalu ada di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Tuhan yang sempurna dalam setiap rencana dan karya-Mu buat kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku, hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah tanda mujizat menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, dari dasar hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih sebab Tuhan memberi kepada kami sekali lagi untuk bersekutu dan beribadah. Ya Tuhan, tiba saatnya kami menantikan Tuhan berfirman bagi kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan khusus. Tuhan juga mengurapi setiap kekasih yang mendengar. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan mampu untuk mentaati. Tuhan, kami percaya Engkau pasti
melalui kebenaran firman Tuhan yang Engkau kehendaki untuk hamba-Mu menyampaikannya. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus juga memberi kepada kami kekuatan, kemampuan untuk mendengar, mengerti, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat dan hancurkan kekuatan, kuasa, cengkeraman setiap orang kuat atas setiap pribadi kami, atas setiap tempat di mana kami berada, beribadah, dan atas gereja, dan atas setiap rumah yang sedang melakukan ibadah bersama keluarga dan teman-teman. Bapa, terima kasih. Dan setiap roh yang bukan dari Tuhan, roh menyebabkan kebodohan, bebal, degil, keras kepala, tegar tengkuk, menghalang-halangi pertumbuhan rohani, kami ikat dan nyatakan terikat, terbelenggu, hancur kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mohon utuslah malaikat-malaikat khusus untuk meringkus, bekuk, jemput, buang mereka semua ke Tartarus, ke tempat yang Tuhan Yesus tetapkan, dan tidak kembali lagi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya membiasakan diri untuk memberikan judul dari setiap khotbah untuk membantu kita bersama-sama untuk gampang mengingat dan untuk cepat menangkap inti dari pemberitaan firman. Judul khotbah pagi ini adalah Mari kita belajar lagi. Mari kita belajar lagi. Yang pertama atau kesatu dari hal keakraban. Akrab atau karib. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan bergaul karib, dan Tuhan memang merindukan bergaul karib dengan kita. Tetapi siapa kita? Dan seharusnya lah kita adalah orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Ayub 29 ayat 4. Perhatikan firman Tuhan. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Tuhan bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Saudara-saudara, kita belajar dari ayat ini, ternyata mengapa Ayub begitu tangguh, begitu kuat, tidak bergeser setapak pun ketika menghadapi serangan-serangan iblis. Ternyata dari sejak remaja, dari sejak muda, Ayub itu sudah belajar bergaul karib dengan Tuhan di dalam kemahnya, di dalam tempat tinggalnya. Tuh, perhatikan sungguh-sungguh. Orang-orang yang dari remaja muda sudah belajar membiasakan diri karib, ya, akrab dengan Tuhan, pastilah akan berguna dalam pergumulan sehari-hari pada hari kemudiannya. Saudara, lama sekali
waktu-waktu yang lampau, saya pernah membaca di satu kota yang terpencil, hiduplah seorang nenek-nenek ya. Saudara-saudara, dan nenek ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Juga anak Tuhan dia. Dan tetangga-tetangganya mengenal bahwa nenek ini setiap kali mendapat berkat, mendapat kiriman-kiriman dari siapa saja, si nenek ini seringkali bersaksi, aku mendapat sesuatu dari Tuhan Yesus. Aku menerima ini, aku menerima itu dari Tuhan Yesus. Tadi siang aku mendapat lagi kiriman dari Tuhan Yesus. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa tetangga-tetangganya juga mengetahui bahwa sebetulnya tidak pernah Tuhan Yesus mengirimkan sesuatu. Tetapi kiriman-kiriman itu bisa saja dari sahabat sang nenek, atau dari anak-anak, atau dari cucu-cucu. Tetapi tetangga-tetangga itu pikir, si nenek ini terlalu berlebihan. Semua dibilang dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari terjadi peristiwa begini. Ada seorang yang kelihatan terpandang, orang yang kelihatan agak berpunya, orang yang kelihatan kaya, datang berkunjung ke rumah sang nenek tadi. Dan sesudah basa-basi ini dan itu, dan kemudian tiba waktunya sang tamu itu minta diri, berpamitan untuk pulang. Sekarang nenek itu tinggal sendirian di rumahnya, dan datanglah tetangga-tetangganya. Dan tentu dengan maksud bergurau atau memang maksud untuk agak-agak mengejek kepada nenek itu, dia berkata, "Nek, tadi Tuhan Yesus datang ya. Tamu tadi itu adalah Tuhan Yesus kan? Nenek menerima tamu yang adalah Tuhan Yesus, bukan?" Tapi si nenek dengan tenang, dan dia tersenyum sedih. Dia berkata, "Bukan, Tuhan Yesus bukan tamuku. Tuhan Yesus tidak pernah bertamu kepadaku. Tuhan tinggal bersama-sama dengan aku di dalam rumah ini. Yesus bukan tamu. Dia tinggal di dalam hatiku." Saudara-saudara, dan jawaban ini memberikan kepada kita pesan moral yang penting. Dan seharusnya lah saudara dan saya belajar untuk memandang, untuk bersikap, untuk punya pola pikir bahwa Tuhan Yesus itu bukan seorang tamu bagi kita. Tuhan Yesus bukan tamu, tetapi Tuhan selalu hadir. Tuhan bersemayam, Tuhan bertakhta dalam hati kita. Dia bukan tamu. Bagi orang-orang yang akrab, bagi orang-orang yang hidup karib dengan Dia. Saudara, lanjut. Mari kita belajar lagi. Kalau saya katakan kita, itu berarti saya included di situ. So,
Saya masih harus belajar lagi. Saudara-saudara belajar lagi. Saya di depan kamera ini bukan semata-mata untuk mengajar, bukan untuk menggurui saudara-saudara, sama sekali tidak. Tetapi kita sama-sama belajar. Nah, sekarang butir yang kedua. Bunyinya adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus. Memusatkan perhatian, pikiran, perasaan, kehendak, dan hati, bahkan roh kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Ayat 1 firman berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus," artinya kalau saudara dan saya percaya, kita ini di dalam iman, kita sudah dibangkitkan dengan Kristus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara, tentu saja Tuhan Yesus Maha hadir, di mana saja dia bisa hadir, dia omnipresence. Tetapi yang sekarang kita mau perhatikan adalah Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya pernah membaca sebuah kisah begini. Nah, sekarang kita berbagi ya, sharing ya. Saudara-saudara, pada suatu hari ada rombongan turis yang berlayar di dalam sebuah kapal pesiar yang tidak terlalu mewah, tetapi kapal pesiar lah. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Pada hari itu, tiba-tiba cuaca berubah buruk. Angin kencang, karena ombak sudah mulai tidak bisa lagi dikatakan tenang, lalu kapal pun goncang. Tentu saja turis-turis itu yang tadinya berpikir dari rumah akan menikmati suasana yang menyenangkan, suasana yang menghiburkan, tiba-tiba mereka jadi takut, mereka jadi kalut, kacau balau. Nah, ada seorang remaja yang melihat ke kiri ke kanan, lalu dia menuju ruang di mana kapten kapal itu sedang memegang kendali, memegang kemudi. Saudara, rupanya si remaja ini ingin melihat, dia ingin memperhatikan, dia ingin pusatkan perhatian apa yang terjadi dengan kaptennya. Tetapi ternyata si remaja ini heran. Kapten kapal itu tersenyum. Kapten kapal itu tersenyum. Dia memegang kendali, menghindari ombak-ombak yang besar. Kadang-kadang dia belokkan kapalnya ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang terus. Tetapi kapten itu tetap tenang dan tersenyum. Melihat hal itu, remaja ini tinggalkan ruang kapten,
lalu berteriak, berseru-seru kepada penumpang-penumpang yang lain, dikatakan, "Hei, jangan takut, tenang saja. Aku sudah melihat kaptennya tersenyum." Saudara, ini luar biasa. Remaja itu melihat kaptennya tersenyum dan hilanglah semua ketakutan. Saudara, dan kita harus bersama-sama belajar dan memfokuskan perhatian kita, pusat perhatian kita arahkan kepada Sang Maha Kapten yang sesungguhnya, yang seharusnya mengendalikan kapal kehidupan kita. Catatan saya pada butir yang ketiga, bunyinya adalah ketiga, hidup dalam doa dan iman. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 17. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Perhatikan, doa orang yang benar bila dengan yakin, perhatikan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun dan 6 bulan. Gara-gara apa? Gara-gara Elia yang adalah manusia biasa, tetapi bersungguh-sungguh berdoa. So, bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, saya mau berterima kasih dulu kepada Bapak Pendeta I Nengah Sarjana MTH. Karena Pak Nengah sudah membantu saya menjadi saluran berkat dan sudah men-share kepada saya, karena saya memang meminta tolong kepada Om Nengah untuk mencari mencari tulisan tentang yang sekarang ini saya akan bacakan. So, saya membaca dari catatan ini. Saya minta saudara mendengar, memberi perhatian, dan saudara dan saya nanti mendapatkan pesan moral dari kisah ini. Begini ceritanya, saya baca saja ya. Dr. Lin Ting Tung, lucu ya, Li Ting Tung adalah orang Taiwan. Dan ia bekerja di rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Ketika itu tingkat kesehatan masyarakat di Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan masih sangat sederhana. Pada suatu hari seorang anak datang ke rumah sakit itu dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam akibat malaria. Anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya
ke rumah sakit melalui jalan setapak, melewati hutan dan sawah. Ketika nama ibunya dipanggil, anak itu langsung bangkit dari bangkunya, meraih botol obat dan bergegas pulang. Ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung dan berbisik, "Dokter Lin, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini. Tetapi ada satu botol yang hilang, isinya disinfektan." Dokter Lin sangat terkejut. Diperiksanya botol yang tertinggal, benar isinya obat malaria. Jadi anak tadi membawa botol yang salah. Botol-botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dan berwarna sama. Lagi pula baik obat malaria maupun disinfektan sama-sama cairan. Celaka kita. Ibu itu bisa mati. Disinfektan itu obat keras, pembunuh kuman untuk kamar operasi. Kalau sampai diminum, usus bisa terbakar dan orang itu akan mati, ujar Dokter Lin dengan wajah pucat. Segera mereka melaporkan peristiwa itu kepada Dr. Maxwell, direktur rumah sakit. Ia juga sangat terkejut. Sekarang pukul 5, anak itu pergi dari sini pukul 3. Jadi ia sudah hampir tiba. Tidak mungkin kita mengejarnya. Kita tidak tahu jalan ke desa itu, ujar Dr. Maxwell. Dr. Maxwell termenung, lalu dia berkata, "Mulai hari ini semua obat keras tidak boleh diletakkan di atas meja. Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa." Begitulah semua orang yang bekerja di rumah sakit itu berkumpul dan sepakat untuk berdoa bersama. Dr. Maxwell berdoa, "Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia, cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu." Malam harinya Dr. Lin berdinas malam. Ia mempersiapkan diri untuk menangani kematian ibu itu. Esok harinya ketika masih subuh, pintu diketuk. Ternyata itu anak yang kemarin membawa botol yang keliru. Mukanya pucat ketakutan. Dr. Lin juga takut. Kedua orang itu berdiri saling memandang dengan gugup. Kemudian anak itu berkata, "Maaf dokter, kemarin saya bawa botol itu sambil berlari, lalu saya jatuh, botol itu pecah dan isinya tumpah." Dokter Lin masih terpaku karena gugup, langsung bertanya, "Kapan jatuhnya?" Anak itu menjadi semakin ketakutan. "Maaf dokter, saya baru datang sekarang. Jatuhnya kemarin sore menjelang gelap," jawabnya. Dokter Lin langsung ingat bahwa menjelang gelap adalah saat ketika semua karyawan rumah sakit berkumpul mendoakan ibu anak ini. Jiwa ibu anak ini tertolong. Isi botol yang salah itu tidak sampai terminum karena botol itu pecah di tengah jalan. Dari sudut pandang si anak, ia sudah berusaha yang terbaik. Ia pulang membawa botol obat ini sambil berlari. Ia ingin cepat-cepat memberikan obat ini kepada ibunya. Ia ingin agar ibunya cepat sembuh. Ia ingin menunjukkan baktinya kepada ibunya. Anak ini tidak mengetahui bahwa botol yang sedang dipegangnya berisi racun. Ia tidak membaca tulisan di botol itu karena anak ini buta huruf.
Anak ini berlari terus karena jalan dari desa ke rumah sakit di kota sangat jauh. Butuh 2 jam sekali jalan. Ia letih sehingga ia tersandung dan jatuh. Mungkin ia terluka, tetapi yang paling merisaukannya adalah botolnya jatuh dan pecah. Cairan isinya tumpah di tanah. Bayangkan perasaan anak itu. Ia pasti kecewa, ia sedih, dan takut. Bagaimana kalau penyakit ibunya makin parah? Bagaimana kalau dokter itu marah? Ia sangat terpukul oleh kejatuhan ini. Ia tidak tahu bahwa dengan terjatuhnya dia justru menolong nyawa ibu yang disayanginya. Kadang-kadang kita hanya melihat peristiwa dari sudut pandang kita saja, sudut pandang si anak, sehingga kita menjadi kecewa, marah, takut, dan seterusnya. Kita sering lupa bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Rancangan kita bukanlah rancangannya dan jalannya bukanlah jalan kita. Yesaya 55 ayat 8. Dalam semua kejadian botol yang pecah di tahun 2015 dapat saja berbentuk musibah, penyakit, atau kegagalan. Ingatlah bahwa Tuhan hadir di sana. Tuhan mengerti itu yang terbaik. Tuhan tidak hanya hadir di tengah keberhasilan kita, berapapun banyaknya botol-botol yang pecah, tetaplah bangkit. Tataplah tahun depan dengan optimis karena Tuhan menyertai kita. Immanuel. Dr. Lin Ting-tung menjadi orang pertama di Taiwan yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sekarang butir yang keempat, catatan saya yang keempat. Tidak terlalu mudah ketakutan. Matius 14 ayat 26 sampai dengan 27. Ayat 26 berkata, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Saudara-saudara masih ingat berulang-ulang tahun-tahun yang lalu saya menyitir ayat ini dan saya katakan dengan bahasa aslinya, ego eimi. I am that I am. Don't be afraid. Saudara-saudara, ini adalah the great I am. Aku adalah aku. Nah, Tuhan Yesus di sana sebenarnya mau katakan, saya ini the great I am, so jangan takut. Sekarang perhatikan Yohanes 6 ayat 19 sampai dengan 21. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah. Saya ulangi, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, ya, ego eimi, aku ini. Jangan takut. Aku ini, jangan takut.
ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Dari sejak dulu, lama sekali, saya sudah sering kali menjumpai dan membaca ayat ini, tapi saya kurang teliti. Coba saudara perhatikan, seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara, bagaimana itu sukar untuk dimengerti? Murid-murid merasa bahwa Tuhan Yesus ada di air laut, dan mereka berusaha untuk, dalam tanda petik, mereka berusaha untuk menolong Tuhan Yesus, mengangkat Tuhan Yesus ke atas perahu. Mereka pikir Tuhan Yesus perlu pertolongan kan? Nah, mereka pikir Tuhan Yesus harus diangkat dulu ke perahu kan? Lalu perahu itu berlayar lagi. Tetapi firman katakan, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. So, perhatikan, tanpa bantuan dari murid-murid, tiba-tiba mujizat terjadi. Perahu itu tiba-tiba sampai ke pantai seberang. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan saudara dan Tuhan saya. Saudara, saya juga mau baca catatan. Perhatikan, tadi kan dibilang tidak terlalu mudah ketakutan, ya kan? Jadi ini ketakutan ini bikin gara-gara ini. Nah, sekarang perhatikan, saya baca catatan saya. Seorang profesor yang sedang bekerja dengan mempergunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu lebih canggih dari mikroskop biasa yang saudara-saudara dulu belajar saya dulu belajar di SMP dan lain-lain. Nah, mikroskop ini lebih canggih. Tiba-tiba, ini profesornya, tiba-tiba berteriaklah sang profesor ketakutan, dan ia berseru, naga hijau dengan mata besar dan bulat tiba-tiba melotot di depanku. Dan profesor itu kaget, ketakutan, lalu jatuh pingsan. Ketika asisten profesor itu mendekat dan melihat apa yang sesungguhnya terjadi, ternyata dia melihat seekor lalat hijau hinggap di bawah mikroskop itu. Saudara-saudara, saya dan saudara-saudara seringkali menjumpai, atau kita sendiri berperan sebagai orang-orang yang gampang panik, gampang takut, gampang khawatir. Coba bayangkan, seringkali kita melihat hal-hal yang kecil saja, tapi di benak kita menjadi dibesar-besarkan, menjadi besar. Dan yang tadinya hal-hal sepele, sungguh-sungguh membuat kita takut. Saudara tahu, situasi kondisi akhir-akhir ini, banyak orang ketakutan, luar biasa ketakutan. Dan ketakutan sebagaimana tidak seharusnya terjadi. Dan orang akhirnya meninggal bukan karena penyakit, tetapi karena ketakutan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita
untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nanti saya minta Yosafat duduk ke depan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami. Kami mau belajar lagi dan akan terus belajar, karena hidup ini adalah belajar, khususnya belajar kebenaran firman-Mu dan juga belajar untuk melakukan. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Memberi terus kepada hamba-Mu kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat dan urapan yang selalu baru. Memberkati keluarga, yaitu istri, ibu gembala kami, dan juga anak-anak, mantu-mantu, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, di hadapan kami sekarang ada roti dan anggur. Roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan, yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik di Bukit Golgota, di kayu salib, dan mencurahkan darahnya untuk kami. Karena itu Tuhan, bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, supaya ketika kami makan, ketika kami minum, kami boleh bersekutu dengan Kristus Tuhan, dan juga dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, yaitu umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini, sehingga berkat yang kami terima bukan kutuk. Dan Tuhan, biarlah setiap kami, setiap siapapun yang saat ini mengikuti sakramen ini, Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit menjadi sembuh, dan saat ini mereka yang sedang di dalam pergumulan, mereka mendapat pengharapan yang baru dari Tuhan. Karena kalau Tuhan Yesus Kristus sudah mau mati bagi mereka, sudah menyerahkan nyawanya bagi mereka, maka apalagi yang Tuhan tidak akan beri. Pasti Tuhan, setiap pergumulan pasti akan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segenap hati, Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus,
kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita makan roti ini, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur, semua mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan naikkan pujian, bagi Dia segala pujian. Kita puji Dia, bagi Dia segala hormat, kemuliaannya Dia yang layak. Anak domba yang sudah tersembelih, yang saat ini duduk di sebelah kanan Bapa, Dia yang layak menerima segala pujian dan kehormatan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Dia Yesus, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamatkan jiwaku.
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Haleluya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Haleluya. Oh, hari ini kami sekali lagi bersyukur sebab Engkau telah mati bagiku. Engkau telah mencurahkan darah-Mu bagi kami. Kau membiarkan dirimu ditumpah. Oh, darah-Mu mengalir, darah-Mu mengalir di Golgota, menebus kami manusia yang berdosa. Haleluya. Semua bersyukur. Saudara yang di rumah bersyukur. Haleluya. Yo ya ralam takasih. Kira ralam takasih. Kira ralam. Oh ya ralam takasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu di atas salib di Golgota untuk menebus kami, untuk menguduskan dan menyucikan kami, supaya kami layak di hadapan Bapa, supaya kami layak untuk menghampiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama mengingatnya melalui sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang mengikuti ibadah ini melalui online, channel YouTube, maupun Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah-Mu. Tuhan, Kau memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, mereka kerjakan, Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati yang bekerja di kantor, di perusahaan-perusahaan. Tuhan memberkati mereka, memberkati kantor atau perusahaan di mana mereka bekerja. Sebab kesejahteraan perusahaan itu menjadi kesejahteraan para karyawan juga Tuhan. Mereka yang wira swasta, Tuhan memberkati mereka dalam mengelola usaha mereka, sehingga mereka dapat mengelola usahanya dengan baik, sehingga mereka pun Tuhan diberkati melalui usaha mereka. Dan mereka juga menjadi berkat bagi karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan mereka. Bagi mereka yang berdagang, Tuhan memberkati mereka melalui mengirim para pembeli, mengirim para pelanggan, customer, klien-klien, supaya Tuhan mereka juga terpelihara hidup mereka melalui keuntungan yang mereka peroleh
di dalam mereka berjualan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga juga Tuhan tidak kalah penting. Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka boleh menjadi ibu rumah tangga yang memberi contoh, menjadi teladan, bisa mendidik, mengarahkan anak-anak mereka, dan juga menjadi berkat bagi keluarga seisi rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen, Tuhan juga memberkati mereka. Apapun Tuhan profesi anak-anakmu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan biarlah mereka tetap bekerja seperti untuk Tuhan. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang bekerja sebagai supir taksi online, ojek online. Tuhan juga selalu melindungi, menjaga mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut. Karena mereka bekerja di jalan Tuhan. Oh Tuhan, mereka tiap hari bergelut di jalanan yang begitu ramai lalu lintas. Perlindungan Tuhan atas mereka. Dan juga melindungi mereka juga dari penularan COVID-19. Dari para penumpang yang mereka bawa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang bekerja sebagai salesman, sebagai marketing, juga Tuhan memberkati mereka supaya mereka bisa mencapai target yang diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Hamba-hambamu juga Tuhan Kau memberkati mereka. Tim gembala Tuhan memberkati. Para majelis pembela sidang Tuhan berkati. Dan hari ini semua pelayan-pelayan Tuhan, tim musik, WL Singers, tim media, para penyambut jemaat, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada atas bangsa ini. Khususnya menjelang pilkada Tuhan. Kurang lebih 270 daerah yang akan melakukan pilkada. Biarlah Tuhan bangsa kami terus bersatu, ada dalam persatuan dan kesatuan. Tidak mudah dipecah belah oleh karena perbedaan politik, perbedaan pilihan-pilihan. Biarlah Tuhan kami boleh berbeda pilihan, boleh berbeda politik, tetapi Tuhan kami tetap biar setiap Tuhan juga para calon tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden, berikan terus hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa yang besar ini. Mereka menjadi nahkoda, kapal besar Indonesia yang sedang berlayar menuju tujuan, yaitu Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia tangguh. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter yang sedang menangani COVID-19. Tuhan jauhkan mereka dari penularan, semua tenaga kesehatan, tenaga medis. Jangan ada satupun di antara mereka yang gugur. Dan para pasien COVID-19, siapapun mereka, baik kami kenal maupun tidak kami kenal, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Supaya Tuhan makin banyak mereka yang sembuh, makin banyak mereka yang sehat, dan semakin berkurang mereka yang meninggal. Dan Tuhan segera COVID ini boleh berlalu dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, selalu mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa di dalam surga.
Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Roh Kudus selalu menyertai saudara, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong umatnya, menyongsong gerejanya yang taat kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan Dan menjawab doaku. Bapak Ibu, karena ini minggu pertama, maka jangan lupa ada persembahan ucapan syukur ya, di samping persembahan kolekte, tapi ada persembahan ucapan syukur karena ini minggu pertama. Dan semua persembahan saudara silakan kirim ke rekening gereja yang sudah dibagikan di grup. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu buat kita semua.